Corner. Sukses berkelanjutan. Saya kembalikan. Oke, makasih Pak Erdi. Mungkin mau langsung lanjut dulu ke sahabatnya yang pengen Iya, ini kasih dari Bank pendapat. BJB. Ha-ha. Bank BJB ini saya bukan komisaris, bukan juga direksi. Tapi BJB itu bilang begini, Pak Erdi, kalau kegiatan itu di Jabodetabek, sebelum saya mengibarkan bendera putih, kalau untuk kegiatan sponsor apa saya siap. Makanya Oke, saya mari undang kita beliau. persilahkan kalau Silakan, begitu, Kang Ocit, silahkan, 1-2 Pak. menit. Bagaimana mendukung program klaster pertanian untuk ketahanan pangan, Boleh Kang dikasih Ocit? Supaya tidak, ini pendapatnya kan dan beliau, ini kan keahliannya. teori-teori normatif, kebijakan ya. Nah ini mungkin Kang Ocit praktisinya gimana? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosid. Kebetulan saya bertugas di Bank BJB di divisi kredit UMKM kantor pusat, Pak. BJB memang punya Jawa Barat Banten, tapi berkat Pak Erdi saya bisa keliling Indonesia. Boleh di sini ya? Siap. Nggak masuk. Oke, nah terima kasih juga Pak Eko atas kesempatannya. Saya Pak Erdi juga, saya dengan berbangga hati bisa hadir di sini. Tadi dari Bandung langsung, gitu ya. Pejabat di Polri Pak, tapi peduli Pak sama ketahanan Siap. Justru karena peran Bapak juga mungkin kami hadir di sini adalah walaupun Polri, perbankan, akademisi, pemerintah, ya ini bekerja, berfungsi di circle-nya di pertanian Pak. Karena tadi Pak Astep berbilang membuka akses gitu kan, meningkatkan akses terhadap petani. Karena kalau berbicara ketahanan pangan, saya kira izin Komandan, kita berbicara dua. Yaitu tentang persediaan, tadi sudah disinggung. Bagaimana negara kita itu tanahnya luas, subur, tapi persediaannya sekarang mengkhawatirkan. Yang kedua adalah kesejahteraan petaninya. Nah sebetulnya kalau saya di lapangan tidak ada petani yang punya niatan jelek gitu kan, atau tidak ada karakter yang buruk. Tapi bagaimana petani ini kita dorong biar petani ini fokus, yang nyawah fokus di sawahnya, yang berladang fokus di ladangnya, yang di peternakan fokus ngurusin peternakannya. Nah mungkin fungsi dan tugas kita lah ya, termasuk perbankan, untuk mendorong bahwa circle di pertanian ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah kita Bapak Ibu hadirin ya, BJB punya salah satu strategi. Biasanya kalau contohlah diakses, salah satunya akses yang ditawarkan Pak Asdep di KIKS kepada pelaku usaha adalah akses permodalan. Nah biasanya bank penyaluran modal ya cukup dengan bertanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya saja. Tapi tidak diperhatikan circle-nya seperti apa. Nah ini yang akhirnya kami berperan dan turun juga ke lapangan bahwa petani yang kita biayai biar aman, biar produksinya bagus, biar kesejahteraannya meningkat seperti apa. Ya kita minimal perhatikan hulu hilirnya. Kita masuk ke circle-nya. Ya. Petani padi tadi disinggung sama Pak Ijil, agak mengkhawatirkan memang Jawa Barat contohlah lumbung padi. Tapi sekarang udah mengkhawatirkan, kenapa? Karena memang di hulunya juga terkendala, baik itu bibit, pupuk dan lain sebagainya. Ya, itu ada diproduksi is okay, dia di sawah. Sekarang ke hilir, udah jadi gabah, udah panen, udah jadi padi, jualnya mau kemana? Ada kepastian juga di pasar. Nah akhirnya kita yang melakukan kita turun, bagaimana menjaga hilirnya. Akhirnya si petaninya yang kita biayai, tapi kita gandeng perusahaan swasta ataupun siapapun itu yang mau ngebantu hulu hilirnya si petani itu. Jadi yang tadi yang saya katakan fokus petani di sawah, ya dia fokus di sawah saja. Dia nggak usah mikirin bibitnya beli dari mana. Kekurangan pupuknya nanti mungkin dibantu Pak Komandan, keamanannya seperti apa. Ya ini juga menjadi satu fungsi dan strategi Pak. Jadi stakeholder, off-taker. Off-takernya ada. Karena kalau itu dijamin saya kira ya petani sejahtera itu bisa kita capai. Dan kalau nggak salah BJB ada program pensiun untuk petani ya. Nah itu juga berkat Pak Astep nih. Ya jadi kita saja pekerja yang dapat pensiun tapi petani kita juga pernah pensiun. Jadi sekarang coba mindset di masyarakat khususnya di pedesaan biar anaknya nggak usah jadi kota tapi mengembangkan pertaniannya yang ada di pedesaannya. Itu kan, nggak usah khawatir saya nggak punya pensiun,
nggak usah masa depannya seperti apa. Nah itulah yang dibuka akses sama Pak Asdep, sebetulnya siapapun juga boleh bisa. Tapi selama ini yang kita jalin kerjasama, jalan bareng sama Pak Asdep itu Pak Asdep yang membuka akses, karena kita juga keterbatasan. Nggak bisa langsung ketemu dengan petani, nggak bisa langsung ketemu dengan komunitas. Caranya juga, ya mungkin izin Pak Asdep salah satu fungsi di KIKS juga di dalam circle itu adalah menyambungkan. Mengawinkan Pak Asdep izin ya. Jadi saya ketemu dengan klaster, petani dan lain sebagainya, termasuk calon-calon pengusaha swasta atau mitra yang tadi optaker bilang lah gitu ya. Nah itu bisa menjalin. Akhirnya dalam skema atau strategi penyaluran Bank BJB terhadap pelaku usaha di semua segmen, ya kalau memang bisa dikemitraan dengan perusahaan optaker kenapa tidak. Dan itu bisa menjamin keberlangsungan hulu hilirnya. Saya kira itu Pak Asdep. Oke. Kalau Pak Ocit harus Tepukin di-stop tangan dan dulu. kalau nggak di-stop beliau tuh karena santri jadi senangnya ceramah. Siap. Makasih, Siap. makasih banyak Itu, Pak. Pak. Iya makasih. Oke, kita udah dengar dari para narasumber kita dan aku suka banget sih diskusi hari ini karena tadi kita kan kalau ngomongin mungkin topik ketahanan pangan gitu ya, mungkin kita mikirnya cuma petani gitu, sesimpel itu. Tapi ternyata kan itunya banyak ya, kayak fasetnya gitu. Ternyata ada peternakan, ada hortikultura, ada bahkan pengaruh dari ekonomi juga. Jadi tadi dapat dari perspektif Kementerian Pertanian, dari akademia, dan dari perekonomian. Jadi menurut aku ini menarik nih untuk kita kulik lebih jauh. Nah ini kan aku mungkin sebagai orang yang bisa dibilang awam soal isu ketahanan pangan ya. Dari aku ngedenger paparan dan penjelasan tadi, ada satu pertanyaan yang mungkin aku ada dan mungkin orang-orang yang ngedenger juga mungkin ada pertanyaan ini. Yang tadi terus diulang-ulang itu kan kita nih ke isu ketahanan pangannya lagi tidak baik-baik saja. Yang dimana mungkin ada unsur produktivitas, mungkin ada unsur gizi, kualitas gitu ya. Ada unsur-unsur apalah itu jadi kita masih kurang baik-baik aja. Yang dimana masih ada banyak yang masyarakat tidak mendapatkan akses untuk makanan bergizi dan sebagainya. Pemikiran orang awam mungkin gini, kok bisa ya? Kan Indonesia itu negara yang subur dan negara yang kaya akan sumber daya alam. Dikelilingi oleh lautan yang dimana harusnya bukannya kalau kurang gizi bisa mancing nih gitu. Atau misalnya tadi kan Pak Idul juga bilang bisa sebenarnya nanem gitu di tamannya atau mungkin pakai hidroponik. Dan kita juga musim cuma 2 kan, hujan sama panas gitu. Dan itu kan sangat friendly untuk tanaman. Kita nggak ada musim dingin. Kok bisa nih masih ada isu-isu pangan? Nah mungkin bisa dijelasin lebih lanjut kenapanya kok bisa gitu. Mungkin bisa dari Pak Ide, Oke. yang dari paling dekat sini. Ya paling dekat aja dulu. Sebentar ya, mohon maaf nih Pak Doni sama Pak Erdi. Lebih dekat. Jadi gini Mbak Abi, terima kasih. Kenapa di awal saya sampaikan bahwa negara kita itu tidak baik-baik saja. Tadi Pak Doni sudah menyampaikan masalah Ukraina sama Rusia itu dampaknya luar biasa. Iya. Di stop itu kedelai. Nanti nggak ada yang makan itu Indomie. Seperti itu. Kemudian yang sekarang yang terjadi di Indonesia yang perlu juga kita sampaikan bahwa iklim itu sangat berpengaruh. Memang disampaikan Mbak Abi, di kita cuma 2, ada hujan, ada kemarau. Tapi ada yang namanya El Nino. El Nino itu adalah suatu iklim yang panas. Dan itu dari 2023 kemarin itu imbasnya sampai sekarang. Kenapa sampai kita tidak baik-baik saja? Saya bicara terkait dengan beras kita. Tadi disampaikan dari BJB, bagaimana itu upaya pemerintah itu mendukung dari hulu hilirnya masuk di sana. Nah, terkait dengan El Nino ini, kenapa sampai kita tidak baik-baik saja? Karena kita dihantam El Nino. Artinya adalah pada saat petani kita ini akan menanam, itu nggak ada sumber air. Bagaimana mau bertanam? Padahal yang namanya tanaman itu butuh air. Pada saat El Nino, apapun jenis tanamannya kalau tidak ada air, nonsen, nggak bisa tumbuh seperti itu. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah, Kementerian Pertanian ini mendorong pompanisasi. Jadi sumber-sumber air itu disedot dari sungai, dari sumber air, apakah itu air permukaan atau dalam, untuk masuk ke sana, seperti itu. Jadi yang disampaikan tadi Mbak Abi, memang Indonesia ini
luar biasa sebenarnya. Cuma memang kita bukan berapologi seperti apa, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ada prediksi dari BMKG, El Nino, kepanasan, kemudian La Nina. Kemarin infonya itu akan ada La Nina tapi sebentar saja, tapi kenyataannya sampai sekarang sudah panas seperti ini. Gitu. Dan diprediksi itu sampai dengan September, padahal petani kita ini lagi mau nanam nih sekarang. Seperti itu. Jadi hal-hal yang begitu yang perlu. Berarti ada pengaruh musim ya maksudnya. Ada pengaruh musim yang kita nggak bisa itu. Ini urusan Allah, urusan Tuhan itu. Seperti itu. Tapi apapun itu kita harus hadir, pemerintah harus hadir di sana. Ya tentunya dengan tadi itu program optimasi lahan, oplah namanya, kemudian pompanisasi dan penanaman padi gogo namanya. Nah, saya nyambung sebentar sedikit aja Ya. dari BJB. Sebenarnya Pak Erdi di Kementerian Pertanian ada direktorat yang mengurusi terkait dengan hal itu. Direktorat pembiayaan. Nah, di sana ada KUR, kemudian kita sudah sebenarnya bermitra dengan dengan BJB juga. Saya juga nasabahnya BJB, tapi saya udah selesai Pak sekolahnya. Maksudnya pinjamannya itu udah selesai, sudah sekian tahun sudah selesai. Saya sekolah juga di BJB seperti itu. Jadi Mandiri pemerintah ya termasuk BJB itu sebenarnya sudah kerjasama Pak Erdi. Nah mungkin perlu ada endorse juga dari Kemenko itu terkait dengan bagaimana upaya kita untuk semacam asuransi pertanian. Ini yang belum nih Pak, yang belum asuransi. Karena tidak semua lembaga keuangan itu yang berani maju, berani tampil di asuransi. Karena namanya pertanian itu perishable, apalagi kalau cabai. Dibiarkan sebentar saja udah layu. Jadi perlu perlakuan khusus, ada cold storage, ada pump dryer atau seperti apa untuk itu. Jadi saya berharap mungkin dari Menko bisa mendorong itu juga untuk asuransi pertanian. Terima kasih. Oke, kalau gitu. Saya terlalu serius atau gimana ya? Coba kita tanya pemirsa di sini gimana? Kayaknya oke-oke aja lah ya kita ya. Tanya jawab, iya nggak apa-apa. Tapi berarti kan kalau misalnya, berarti itu faktor musim. Selain itu apakah ada faktor apalagi seperti distribusi atau hal lain yang mungkin kan kalau kita ngelihat Jakarta melimpah banget nih ya. Tapi ada daerah-daerah yang nggak semelimpah Jakarta kayak tadi disebutkan nggak boleh cuman Jakarta gitu. Nah itu apakah ada faktor distribusi juga? Bener banget Mbak Abi. Sebentar ya Pak, jadi saya masih di dekatnya. Nanti kalau ini kita gantian biar ditanya. Nanti nggak apa-apa, nanti kita ngobrol juga ke Baik, sana kok. jadi benar Mbak Abi, selain produksi pastinya itu distribusi ya. Kita tahu negara kita agraris, negara kita kepulauan. Ada yang namanya daerah sentra, ada yang namanya daerah surplus, ada defisit. Nah yang pastinya kalau daerah sentra itu pasti nggak mengalami inflasi. Tapi di daerah defisit yang di sana tidak ada pertanaman dan lain-lainnya, itu pasti ada inflasi di sana. Jadi faktor distribusi ini tentunya menentukan terkait dengan stabilisasi harga dan lain-lainnya seperti itu. Oke, sip. Satu lagi saya catat ya, terkait dengan ini kan ajangnya teman-teman Polri nih ya, untuk mensupport. Jadi gini Pak Komandan, kita itu di setiap hari Senin ada rakor inflasi. Inflasi itu ya di situ ada di leadnya itu Kemendagri, dihadiri oleh gubernur, wali kota, bupati setiap hari Senin. Itu karena diminta oleh Bapak Presiden seperti itu. Kemudian ada Kementerian Pertanian, ada Perdagangan, ada Bulog, kemudian ada Satgas Pangan Polri, ada Kejaksaan dan Panglima. Nah Satgas Pangan Polri ini sangat membantu tentunya Kementerian Pertanian mengawal. Misalnya ada yang disampaikan tadi Komandan itu misalnya terkait dengan pupuk. Ada yang bermasalah turun Satgas Pangan Polri seperti itu. Oke, makasih Pak. Sekarang mungkin ke Pak Doni ada yang mau ditambahin nih Pak. Kenapa kita tidak baik-baik saja dari sisi akademia nih mungkin? Ya, ketahanan pangan itu tidak hanya bicara terkait dengan produksi ya Mbak ya. Jadi produksi itu satu hal, artinya jumlah orang kemudian produksinya sesuai dibagi rata, anggapannya sudah oke semua kira-kira itu. Enggak seperti itu, karena selain produksi itu ada aksesabilitas. Jadi kalau misalnya kita di Jakarta, saya di Jogja misalnya kota-kota besar, saya kira untuk
akses terhadap bahan pangan nggak ada masalah. Karena itu ada di kota, biasanya itu menjadi sumber pusatnya konsumen kira-kira itu, sehingga biasanya akan diprioritaskan kira-kira begitu. Tetapi bagi wilayah-wilayah atau masyarakat-masyarakat yang mungkin menengah ke bawah misalnya, mungkin ada barangnya tapi dia nggak bisa akses karena nggak bisa beli mungkin, atau mungkin jaraknya jauh dan lain sebagainya. Sehingga tadi disampaikan distribusi itu menjadi satu hal yang penting. Misalnya seperti ini, kebutuhan daging sapi di Jakarta misalnya itu kan sangat tinggi. Bahkan mungkin bisa 60-70% daging sapi di Indonesia itu pusatnya ada di Jakarta, kira-kira begitu. Tetapi apakah Jakarta bisa memproduksi daging sapi sendiri? Kan tidak. Dia butuh sapi-sapi dari NTT misalnya, atau sapi-sapi dari Jawa Timur, dan sebagainya. Yang itu pasti dibutuhkan proses transportasi atau distribusi ya, mobilitas dari NTT ke Jakarta. Itu kan satu hal yang bukan hal yang mudah kalau di Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi itu saya kira bukan dalam konteks tidak baik-baik saja, itu saya kira harus dipandang sebagai perspektif positif ya, bahwa itu challenge kita untuk bisa mengkognisikan antara satu area dengan area yang lain di Indonesia dalam konteks ketahanan pangan itu seperti itu. Berarti lebih karena ada challenge atau tantangan yang dimana karena emang Indonesia tuh kan kita sangat beragam ya. Tapi justru karena itu keberagaman topologi daerahnya, keberagaman kepulauan Ya. itu justru kayak distribusi dan akses dan kolaborasi antar satu sama lainnya jadi ada tantangan di situ. Betul, Yang akhirnya ada barrier-barrier ini. Ya, ditambah lagi memang secara global memang sedang ada problem terkait dengan itu, kira-kira gitu. Iya, iya. Tadi disampaikan El Nino, La Nina dan sebagainya ya. Salah satunya perubahan iklim kan ini meskipun kita hanya 2 musim, musim kemarau dan musim hujan misalnya. Musim kemaraunya bisa tambah panjang, itu jadi Benar. masalah. Ini berarti musim ada- hujannya bisa tambah pendek misalnya, itu jadi Iya. masalah juga kan kira-kira gitu. Berarti berhubungan ke climate change juga ya, ke perubahan Ya, iklim itu kira-kira ya. begitu, kira-kira Oke, begitu. satu lagi penasaran. Jadi aku ada baca nih waktu itu, ini menarik banget. Jadi kan kita sebagai orang Indonesia ada peribahasa belum makan kok belum makan nasi, ya kan? Yang dimana kayak apa? Ya ini semuanya nih kayak belum makan belum makan nasi. Nah ternyata aku baca nggak dulu tuh nggak begini. Yang dimana ternyata mulai ada kultur orang Indonesia kita makan nasi itu mulai dari Orde Baru ya. Yang dimana ada namanya Green Revolution, yang dimana bener-bener digemborin lah tanam padi dan itu pakai pestisida yang akhirnya waktu itu sih nggak tahu mungkin, tapi sekarang kan sainsnya udah develop, ternyata itu ada efek ke tanah yang akhirnya mempengaruhi tanah-tanah Indonesia nggak sesubur dulu, perlu diperbaiki, dan bahkan sekarang aku juga baca banyak itu pupuk-pupuk bodong gitu yang dibeli, yang berkeliaran, yang akhirnya pas dipakai bukannya bikin tambah subur, malah merusak tanah gitu. Nah itu ada komen nggak tentang itu soal ini efeknya ke ketahanan ya. pangan ini? Saya kira kita perlu lebih objektif untuk melihat situasi dan kondisinya ya. Kalau kita melihat Green Revolution misalnya atau revolusi hijau, itu menurut saya jangan melihat dampaknya saat ini. Tetapi kita lihat juga masa sebelum revolusi hijau. Yep. Di mana pada saat itu memang ada keterbatasan untuk bisa mendapatkan sumber pangan, bahan pangan kira-kira gitu. Beras juga sangat sedikit dan sebagainya, banyak kelaparan dan sebagainya, sehingga saya kira pendekatan untuk peningkatan produktivitas melalui, kalau dulu di zaman saya masih SD itu apal dengan panca usaha tani, kira-kira gitu ya. Pak Eko hafal nggak itu? Panca usaha tani. Itu kan Iya. salah satu konsep yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mendorong revolusi hijau. Yep. Itu saya kira itu pada saat itu bagus, tetapi kan zaman berubah. Iklim juga berubah. Iya. Kemudian situasi berubah. Ini yang kemudian kita perlu mengantisipasi lebih lanjut. Karena kalau di pangan misalnya teori basicnya kira-kira seringkali merujuk pada Malthus ya. Robert Malthus ini salah satu rohaniwan di Inggris yang dia pada saat itu sudah mencoba melakukan pendataan terkait dengan resources, sumber daya yang ada dan jumlah penduduk. Jadi kalau yang sederhananya kita sekarang sering dengar bahwa jumlah penduduk itu akan bertambah sesuai dengan deret ukur dan bahan pangan itu akan bertambah sesuai dengan deret hitung, kira-kira itu. Jadi deret ukur itu pasti eksponensial, sehingga jumlah penduduk itu selalu lebih cepat daripada resources. Yep. Sehingga itulah kenapa kemudian kita butuhkan teknologi untuk
mengungkit produktivitas dari pangan. Oke. Kalau misalnya revolusi hijau atau konsep revolusi hijau sekarang ini tidak dirasa tidak sesuai dengan situasi kondisi, maka ya ini tugas-tugas kita untuk kemudian mencari pendekatan-pendekatan lain yang itu bisa mengungkit produktivitas. Saya kira itu. Oke. Makasih Pak Doni. Nah sekarang aku pengen ke Pak Erdi. Aku suka banget tadi penjelasannya Pak Erdi ya. Saya jujur untuk aku nggak kepikiran gitu bahwa oh ya benar juga of course kayak produktivitas pangan itu kan adanya di pelaku-pelaku itu ya misalnya petani, nelayan dan sebagainya. Dan ternyata mereka juga bisa ada yang terjerat pinjol mungkin atau bahkan judi online sekarang kan ya. Dan mungkin kayak literasi finansialnya juga harus ditingkatin nih supaya mereka bisa mengakses sumber-sumber modal yang formal tadi yang dibilang bukannya ke rentenir dan sebagainya. Nah menurut aku nih setiap kali ngomong ke banyak instansi pemerintah atau bahkan NGO-NGO ini nih isu yang emang pusing lah gitu, ini nih lagi real banget dan ternyata ini ngefek ke sini juga. Nah mungkin aku pengen tanya ke Pak Erdi, ada nggak program atau solusi untuk mengedukasi literasi yang udah dilakuin, yang ada sukses story-nya nih, oh ini bisa berhasil nih dengan cara ini gitu, yang akhirnya berdampak positif ke produktivitas ya. Oke, baik. Iya, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Abi, saya ingin menambahkan penjelasan ya. Saya ingin menambahkan penjelasan begini, sebetulnya di Indonesia ini ya banyak komoditi yang bahkan kita ekspor. Dalam konteks pangan, ya saya sebutin ini satu, CPO kita ekspor, ya, kakao kita ekspor, rumput laut kita ekspor, ikan kita ekspor, ayam potong kita ekspor, telur kita ekspor gitu ya. Kemudian buah, bawang merah, iya, kapol, ya tanaman ini ya, rempah lada ekspor ya. Kemudian yang agak bulat itu Pak, pala ekspor ya. Jadi sarang walet ekspor. Jadi banyak juga sebenarnya Mbak Abi. Jadi kita bangga juga lah ya sebagai bangsa Indonesia ya bahwa kita juga banyak yang memang kita punya unggulan gitu. Tapi memang ada ya biasalah kita memang harus meningkatkan. Nah terkait dengan edukasi yang sudah bermanfaat gini. Di Indonesia itu pembiayaan itu dibagi menjadi 4 klaster. Klaster yang pertama itu namanya Social Productive Fund. Ini untuk teman-teman yang masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sumbernya dari Basnas, dari teman-teman tadi Pertamina, CSR gitu ya. Kemudian dari teman-teman TJSL, swasta nasional. Itu untuk masyarakat yang bawah. Kalau dia sukses, maka dia akan naik kelas kepada skema yang disebut dengan ultramikro. Dia ada bunga, tapi tidak harus layak usahanya. Baru mulai, tidak pengalaman, bisa dibiayain. Itu di dalamnya ada namanya UMI. UMI itu kalau disalurkan ke Pegadaian, namanya Ultramikro Gade. Kalau disalurkan ke PNM, namanya Mekar. Kalau di BJB, namanya Mesra. Cuman BJB Mbak yang Mesra. Ya, yang lain namanya produknya beda lagi. Gitu. Naik kelas lagi namanya Kur Mikro. Ya, Kur Mikro ini tanpa agunan ya, biayanya disubsidi. Kemudian naik lagi kepada namanya yang disebut dengan kur kecil, ya itu sudah pakai agunan 100 sampai 500 juta. Di atas itu adanya skema komersil, ada standby loan, ada rekening koran, ada joint venture, ada papan UMKM. Jadi ini semuanya ini adalah naik kelas. Memang problemnya di Indonesia dari dulu sampai sekarang itu 99,9% usaha mikro, kecil dan menengah majoritinya selalu yang ultramikro. Nah memang jadi PR nih cerdas nih. Ini bagaimana strukturnya biar berubah gitu loh ya kan. Kasih yang disebut dengan scale up naik kelas itu. iya, Dan, case study suksesnya nih ada nggak nih Pak? kalau success story-nya ada. Jadi di KUR yang tadi disebutkan sama Pak Direktur itu 10%-nya naik kelas. Oh, Dari oke. KUR menjadi komersial. Ya, dan nasabah KUR itu tidak sedikit, 1 tahun itu sekitar 5 juta. Ya cukup banyak ya. Begitu juga dari Mekar itu naik kelas ke KUR itu juga sekitar 10%-an dari risetnya teman-teman pelaku keuangan. Jadi intinya suksesorinya itu hanya skemanya berbeda. Ada yang kalau UMI itu inject capital, pemerintah naruh uang di BUMN.
Tapi kalau KUR itu skemanya subsidi bunga. Jadi bunganya harusnya 17,5, disubsidi 11,5. Jadi hanya 6% aja. Tapi kalau yang di UMI tadi melalui pusat investasi pemerintah itu pakai injek kapital. Jadi pemerintah naruh uang di situ, kemudian uang didistribusikan gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, tadi dapat titipan dari Pak Idil katanya ngomongin asuransi dong ya. Ya oke, ini saya tambahin ya. Iya. Asuransi satu faktor ya. Tapi sebetulnya gini, kalau tentang padi, kalau kita baca data, sebetulnya cukup Indonesia itu. Hanya, ini ada hanyanya, musim panen ya dalam 1 tahun itu kan 2 kali. Iya. Oke? Nah sementara orang makan tiap hari. Sehingga ya kan beras ini kalau kadar airnya di atas 15% maka dia akan rusak. Oke, jadi maka di sini diperlukan sistem bersih gudang. Nah, sistem bersih gudang kita Indonesia ini sudah membangun 140 lebih gudang, ya 1 titik tuh 5 sampai 7 miliar. Nah, nanti ada kaitannya satu Pak Direktur tadi sampaikan asuransi. Asuransi juga berlapis-lapis, ada asuransi untuk budidaya, ada untuk asuransi kredit, bahkan untuk asuransi untuk logistik pengirimannya. Kemudian kalau kita berbicara sistem bersih gudang itu sangat kompleks ya. Ada logistiknya, ada gudangnya, ada IT-nya, ada quality control-nya, ada pembiayaannya, ada budidayanya, kemudian ada infrastrukturnya gitu. Yang semua ini saya sudah menghitung paling tidak ya dalam sistem bersih gudang itu tidak kurang dari 9 kementerian lembaga terlibat. Makanya memang ini agak effort nih untuk kami di kantor Menko supaya ini skema ini jalan gitu ya. Tapi itu satu solusi Mbak, karena dengan misalnya katakanlah sudah dikurasi oleh Sukopindo, kadar airnya sesuai, itu beras 1 tahun itu nggak kena kutu. Ya, sehingga nanti tidak perlu impor, ya karena sudah disimpan di resi gudang. Apa kaitannya dengan PT KAI? Ada juga, PT KAI, PT POS itu punya gudang besar-besar dan transportasinya jalan. Termasuk nanti kalau misalnya mengangkut tadi. Ngomongin beras itu tidak harus dari padi. Beras bisa dibikin dari papeda atau dari sagu, dan itu lebih sehat ya. Jadi itu adalah Indonesia terbesar sagunya di dunia. Nah bagaimana logistiknya bisa dari Papua kemudian kita angkut ya kan dengan tol laut, kemudian pabrik sagunya ada di mana? Ada di kampung saya di Cirebon. Nah sehingga nanti itu bisa dibuat beras namanya beras sagu. Oke. Jauh lebih rendah kadar kalorinya sehingga nanti tugas berat dari Kementerian Pertanian agak berkurang karena itu sagu itu ada dari kementerian yang berbeda lagi, ada di Kementerian Pertanian tapi di Dijen Perkebunan ya. Jadi ini semua harus ya. Jadi kalau berpikir beras, Mbak Abi jangan hanya padi ya. Kita bisa beras tuh dari sagu, bisa beras dari porang namanya shiratake, dan itu nanti bisa ramping seperti beliau ini ya. Karena kadar gulanya rendah gitu. Ya teman-teman kita di Jepang itu makanya dari itu. Jadi jangan hanya berpikir padi teman-teman ya. Singkong, ubi itu juga lebih sehat. Ya jadi ini penting edukasi kita masyarakat Indonesia ini jangan pagi-pagi saya nggak mau keluar negeri. Kenapa nggak ada nasi uduk masa begitu? Ya kan? Oke, makasih. Food Security Corner. Sukses berkelanjutan.